Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, sholat merupakan salah satu ibadah wajib untuk dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Terlebih sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Sebuah hadis juga menyatakan bahwa betapa pentingnya sholat bagi setiap umat Islam. Dari Mu'az bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inti segala perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Oleh karenanya, keutamaan sholat harus ditegakkan dengan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan seluk-beluk sholat. Penting untuk diketahui agar sholat sah dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan ibadah sholat, kita harus mengetahui beberapa perilaku atau tindakan yang dapat membatalkan sholat. Lantas, apa saja hal yang dapat membatalkan sholat? Simak penjelasannya sampai akhir. Bersama kita, berbagi ilmu. Hal pertama yang membatalkan sholat ialah berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas, dalam hal ini ialah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang telah balik, yang terbagi dalam hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas kecil ialah setelah kencing atau setelah buang air besar. Jika akan melaksanakan sholat, diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu dengan cara berwudu. Sedangkan hadas besar, seperti haid, mengharuskan seseorang untuk mandi junub atau mandi besar. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika datang haid, maka tinggalkanlah sholat. Jika haidnya selesai, maka mandilah, bersihkan darahnya lalu sholatlah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, hal yang dapat membatalkan sholat ialah terkena najis. Najis merupakan zat yang menyebabkan seseorang tidak dalam keadaan suci. Daripadanya jika hendak melakukan sholat, diwajibkan untuk bersuci, menjauhkan diri dari najis tersebut. Najis seperti kencing, kotoran, darah haid, air mani, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan. Contoh najis tersebut, jika menempel pada tubuh atau pakaian yang digunakan untuk sholat akan membatalkan sholat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bersihkanlah diri dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut." Berikutnya, hal yang dapat membatalkan sholat ialah sengaja berbicara saat sholat. Berbicara dalam hal ini, ialah bukan melantunkan bacaan doa dan zikir dari Al-Quran, melainkan berbicara layaknya mengucapkan kata-kata dalam sehari-hari. Hal yang membatalkan sholat ini telah dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Ingatlah, sholat itu tidak pantas di dalamnya terdapat perkataan manusia. Sholat itu hanya tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Lalu, hal selanjutnya yang dapat membatalkan sholat yaitu saat seorang muslim melakukan sholat, tiba-tiba auratnya terbuka secara sengaja. Hal yang membatalkan sholat ini tidak berlaku jika auratnya terbuka secara tidak sengaja. Hal seperti ini sering terjadi pada kaum pria saat sholat. Ketika masuk posisi sujud dalam sholat, pakaian otomatis akan tertarik ke atas, dan celana akan tertarik ke bawah. Hal ini bisa mengakibatkan daerah aurat pada bagian bokong terbuka. Jika
pakaian yang digunakan kekecilan atau ngetat. Kejadian aurat terbuka, bukan hanya bisa terjadi pada pakaian ngetat, bahkan pada pakaian model biasa pun bisa terjadi. Misalnya, karena baju bagian belakang terlipat, atau celana yang digunakan terlalu longgar hingga melorot. Orang yang memakai kaos pendek, kemungkinan besar dia sudah tahu bahwa jika dia ruku atau sujud akan tersingkap punggung bagian bawah yang wajib untuk ditutupi. Jika dia tetap memakainya ketika sholat berarti dia dengan sengaja menyingkap auratnya, oleh karena itu tidak sah sholatnya. Hal selanjutnya, yang dapat menyebabkan sholat tidak sah ialah meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Dalam sholat, harus menerapkan rukun sholat yang tepat. Tidak kurang dan tidak lebih, sesuai dengan tuntunan dalam syariat Islam. Hal yang membatalkan sholat ialah menambah atau mengurangi rukun sholat dengan sengaja. Misalnya, saat sholat tidak menjalankan membaca Al-Fatihah dan langsung ruku, maka secara otomatis sholatnya tidak sah atau batal. Dan, hal selanjutnya yang dapat menyebabkan sholat batal ialah tertawa. Tertawa dapat menjadi hal yang membatalkan sholat. Jika seseorang tidak bisa menahan tawa hingga mengeluarkan suara. Beberapa perbedaan pemahaman terjadi, bahkan tertawa. Baik itu tersenyum sekalipun, sudah menjadikan seseorang batal dalam sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.